Hai, aku Santi. Hai, kenalin nama gue Renggi Ragesta. Halo, nama gue Faizal. Halo guys, gue Senja. Hai, gue Rizky. Hai, nama gue Naufal. Langsung aja ya, kita tanya-tanyanya. Apa hal pertama yang terlintas di pikiran lo saat dengar kata uang? Kebutuhan. Unlimited. Uang, alat mencapai tujuan. Alat transaksi. Uang pengeluaran. Uang, banyak duit. Kalau gajian, Kewajiban. Yang ditunggu-tunggu. Kalau gajian, cicilan. Makmur. Gajian, peleter, tagihan. Cicilan sama peleter. kalau saham, Masa depan. Cuan. Saham itu surat berharga. Bentuk investasi. Masa depan. Saham adalah cara cepat muter duit. pernah nabung di celengan nggak? And it's a good for you atau enggak? Pernah waktu kecil. Ya bagus sih. Ya. Pernah. Kalau menurut gue itu bagus sih, karena ngajarin gue tentang gimana caranya gue bisa menyisihkan uang yang gue punya untuk bisa gue tabung gitu. Jadi itu lebih ke membangun habit dulu ya. Di saat gue dikasih celengan sama orang tua gue, jadi itu lebih ngebangun habit gue gitu. Oke. Pernah. Berhasil. Berhasil kadang-kadang kalau lagi kalah. Oh, jadi sering lo congkel-congkel ya? Ya itu mah pasti namanya uang cash. Nggak pernah sih kalau di celengan. Pernah. Ada pengalaman yang lucu nggak atau yang berkesan gitu saat lo nabung di celengan? Ada lagi buat celengan baru buat beli Nintendo, tapi uangnya belum kekumpul-kumpul karena aku anaknya cashless, jadi nggak bisa nabung untuk cash ke celengan. Oh, itu masih berarti sekarang? Iya. Celengan? Oh, sekarang. Tapi berarti masih ada target dong. Ada Di aku celengan tulis itu. targetnya 4 juta. Beneran Nintendo dalam bentuk 4. celengan? Iya, celengan bulat terus di depannya ada targetnya. Kayak pas lagi banjiran gitu, terus kayak tabungannya ikut ke bawah, terus jadi kayak apa sih hilang gitu aja gitu. Jadi nggak safety banget gitu. Jadi ya gitu sih sebenarnya. Ada pengalaman lucu nggak atau berkesan gitu? Ada setelah sih, nabung di ada. celengan? Jadi gue sama kakak gue jaraknya 6 tahun. Jadi setiap kita tuh dikasih celengan yang beda-beda. Tapi once gue nabung, kakak gue tuh nyongkel bagian bawahnya. Dia ambil punya gue terus dimasukin ke celengannya dia. Jadi gue bingung, gue nanya ke nyokap gue, kok tabungan gue celengan gue kok nggak nambah-nambah ya gitu. Isinya koin mulu, ternyata diambil sama kakak gue. Kalau jajan biasanya masih pakai uang cash, debit, CC, apa kasbon? Kecenderungan gue pakai peleter sih, pakai sisi kayak gitu. Ini debit, debit. Tergantung sih. Biasanya kalau di warung-warung kan mesti cash. Cuman kalau ke mall-mall gitu pasti pakai debit sih, udah nggak pernah cash lagi. Cash sama debit. Debit sama cash. Itu doang. Pakai Eklekes. Gue Pay pakai later ya? gue pakai uang cash sih mostly. Uang cash, mostly. Bicara tentang investasi saham nih ya. Dari kapan lo mulai denger anak-anak muda seusia lo itu udah pada mulai beralih ke nabung saham? Dari zaman COVID. Berarti 2 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Baru-baru ini sih kalau anak-anak muda yang udah melek saham nih baru-baru ini ya gue data. Semenjak corona ya lah, 2020 lah gue lihat. 2 tahun terakhir sebelum corona melanda. 2017 kayaknya deh. 17. Setahu gue sih waktu awal Covid 2020 tuh tiba-tiba tuh semua orang nabung tang saham, terus juga banyak muncul influencer saham. Jadi setelah 2020 itu baru banyaknya. Lo sendiri punya investasi saham nggak? Belum. Punya. Punya. Belum punya. Kapan mulai ada interest buat mulai investasi saham? Ya itu pas zaman COVID. Pas zaman Iya. COVID juga. Gua mah dari SMP udah interest ya. Cuma nggak tahu apa itu ya. Cuma mulai investnya tuh di SMA. Mulai ada interest saat teman-teman atau keluarga pakai
investasi juga sih. Awalnya itu gue mulai sekitar tahun 2019, awal 2019. Jadi awalnya itu gue ikut sekolah pasar modal yang tentang investasi di saham. Waktu itu di Bursa Efek Indonesia. Waktu itu gue waktu liburan ini kuliah, jadi ke Bursa Efek Indonesia itu diajarin dasar-dasar tentang investasi saham. Habis itu bayar 100.000 itu langsung dibukain rekening efek di UOB. Kira-kira gitu. Lo langsung mulai jual beli saham gitu? Enggak sih, cari-cari informasinya dulu, nanya ke kakak gue, gitu sih. Jadi nggak langsung terjun gitu. Oke. Cari tahu informasi dulu baru mulai transaksi. Iya, belajar dulu. Duitnya juga kan masih kecil, namanya juga orang kuliah. Oke. Paling cuma 100-200 belinya. Ada pengalaman apa aja tuh yang udah lo dapat saat mulai jadi investor? Kayak cuan boncos gitu ngalamin dong pastinya. Sebenarnya sih gue nggak terlalu ngelihat ininya, nggak terlalu ngelihat setiap hari apa gimana perkembangannya. Jadi emang tujuan gue emang buat investasi di masa depan aja sih, gitu. Yang pastinya ngincernya cuannya, gitu. Pengalaman jadi investor gue yang enaknya adalah gue pernah cuan nggak sampai 1 tahun 700% di saham Indah Kiat Paper INKP. Itu yang enaknya. Yang gak enaknya banyak lah jatuh bangunnya. Enggak sih, enggak terlalu. Karena aku mainnya pasar uang. Jadi kerugiannya enggak terlalu signifikan, paling beda 1.000-2.000 gitu. Cuan sih ngalamin juga. Boncos tuh yang paling parah waktu awal-awal Covid tuh kan semuanya turun. Itu apalagi gua kan baru banget masuk kan di saham. Ya kaget sih lumayan. Boncosnya juga lumayan waktu yang Covid itu. Ada tips nggak dari lo buat teman-teman di luar sana biar semangat juga nih kayak lo buat mulai investasi saham? Ya, pertama kan investasi saham itu menguntungkan ya. Kalau di masa depan itu uang lu bakal jadi makin banyak. Jadi ya tips dari gua, dilupain aja uang ya, lu nabung aja. Nanti tiba-tiba udah banyak aja uangnya. Tipsnya punya target dulu. Habis itu punya niat buat ngumpulin modal. Kalau investasi saham bukan masalah nominalnya sebenarnya, tetapi masalah konsistensinya seperti apa dan juga membangun pengalaman. Karena di pasar modal, di pasar saham, lu harus punya pengalaman biar lu bisa terlatih. Kalau sekedar cuma nggak ada pengalaman agak sulit ya menurut gua. Yang pasti kalau mau mulai jangan takut buat mulai gitu. Terus jangan capek-capek juga buat cari informasi-informasi tentang saham, terus belajar sahamnya seperti apa, gitu sih. Jadi menurut lo waktu yang tepat buat mulai investasi saham itu kapan? Secepatnya sih, soalnya balik lagi ke tadi, semakin panjang time frame waktu lu, uang lu menggulungnya juga semakin gede. Jadi lu semakin cepat nabungnya di saham, itu untuk 10-20 tahun ke depan itu makin banyak uang yang bakal lu dapetin ke depannya. Kalau bisa kemarin, kalau bisa gua 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu. Secepat mungkin berarti. Sebenarnya masing-masing orang beda sih waktu tepatnya, tapi menurut gue sedini mungkin. Maksudnya selama lu udah punya interest, berarti lu udah memikirkan tentang financial freedom lu di masa tua. Jadi kayak menurut gue secepat mungkin, sesadar lu. Selama lu udah menyadari bahwa itu necessary, lu harus kerjain sekarang juga. Kalau bisa secepatnya, sejak dini. Oke. Nah, kalau udah ada uangnya, iya. Kalau bisa sekarang. Anjay.